Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannatu adnin yanhulunaha wa man salaha min abaihim wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, alumni KBH Mandiri tahun 2029 rombongan 2. Alangkah berbahagianya kita saat ini bisa berkumpul, kita bisa bertemu kembali, kita bisa tholabul ilmi, kita bisa silaturahmi, kita bisa bertemu kembali, bisa reuni. Ini adalah suatu peristiwa yang tidak setiap orang bisa mendapatkannya. Untuk itu ketika kita bertemu, berkumpul kembali, kita bisa yaitu bercerita tentang kenangan-kenangan yang sudah kita laksanakan tempo hari. Maka dari itu berbahagialah ketika kita bersama keluarga ya, bisa bercerita, berkumpul bersama, saling mengingatkan, saling bergandeng tangan, berkumpul di jannah. Allahumma amin. Maka pekerjaan terbesar dan terberat yang kita alami adalah kita belum mampu dan belum mau menggandeng tangan anak istri untuk bisa menuju surga bersama. Betul? Betul? Belum mampu. Maka dari itu sesuai dengan apa yang dengan bawa, yaitu makalah ya, itu tausiah kali ini kami akan mengambil tema 8 syarat agar dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Tadi Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 23 ya. Jannatun yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yang artinya orang-orang itulah yang mendapat tempat
kesudahan yang baik surga, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama orang-orang yang soleh, dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan Assalamualaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ya, sungguh terharu sekali ya. Ini kabar gembira bagi kita semua. Memang tujuan hidup kita di dunia ini memang untuk beribadah, yang ujung-ujungnya ya kita disuruh untuk selalu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah SWT, selalu yaitu berzikir dengan kalimat la ilaha illallah secara istiqomah agar kita mencapai husnul khotimah. Bahasanya tidak lain dan tidak juga adalah masuk ke jannah. Allahumma amin. Nah, yang jadi masalah adalah apa syaratnya ya? Apa syaratnya agar kita bisa berkumpul bersama keluarga di jannah? Maka Allah menerangkan di surat Ar-Ra'd ayat 18 sampai 21. Dan sekali. Yang pertama adalah apa? Memenuhi seruan Tuhannya. Barang siapa yang patuh kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan pembalasan yang sebaik-baiknya. Jadi ayat di atas ya kita bisa paham bahwa ternyata apa? Kalau kita ingin dapat berkumpul bersama keluarga di jannah, maka apa? Syaratnya adalah memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu yang dulu sudah saya beritahukan bahwa apa? Tiga panggilan yang akan dialami manusia. Dan bagaimana respon kita, bagaimana sinyal kita terhadap panggilan tersebut. Yang pertama adalah panggilan sholat. Jadi sholat ini memang benar-benar panggilan. Maka ketika kita itu sholat kita sudah bisa berfungsi, yaitu apa? Dapat mencegah perbuatan yang dan munkar, maka apa? Insya Allah sholat kita diterima oleh Allah SWT. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya kalau bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa orang yang sudah sholat kok masih mau mencuri, korupsi, ngapusi, manipulasi? Karena apa? Dia sekedar menggugurkan kewajiban sholat. Sholat itu apa? Kewajiban bagi orang mukmin. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 3, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sebenarnya itu adalah wajib bagi orang mukmin yang telah ditentukan waktunya. Untuk mari kita pelihara sholat, ya, kita jaga sholat secara istiqomah, jangan sampai ditunda-tunda. Kemudian panggilan yang kedua apa? Yaitu panggilan haji ya. Panggilan haji. Jadi kewajiban ibadah haji adalah bagi ya orang hamba kepada Allah ketika apa? Ketika kita sudah mampu ya untuk menempuh perjalanan ke sana. Alhamdulillah kita semua sudah haji. Ketika kita sudah haji, mari kita turunkan kepada anak kita. Apakah anak kita sudah kita daftarkan sebagai calon haji dengan mendaftar diri? Karena apa? Panggilan haji adalah wajib. Allah berfirman di surat Al-Imran 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban seorang hamba pada Allah adalah mengunjungi Ka'bah Baitullah bagi yang mampu menempuh perjalanan. Untuk itu mari kita penuhi ya panggilan Allah itu. Yang jadi pertanyaan begini,
Mana yang lebih penting, ibadah haji dulu atau umroh dulu? Mengingat antrinya banyak sekali. Maka jawabnya kalau berdasarkan ayat tadi surat Al-Imran ayat 97, yang wajib adalah haji terlebih dahulu. Ketika kita punya waktu longgar, punya panjang longgar, sambil menunggu waktu antri, kita boleh melakukan umroh. Kalau kita sudah haji, kita sudah umroh. Jadi ketika kita umroh belum tentu bisa haji. Tunggu ini. Makanya haji adalah panggilan. Ya. Jadi jangan khawatir aku wis umroh wis daftar ke lagi kesuwen. Bukan itu. Haji adalah panggilan. Ingat ya, Mas Fajar ya, murid SD Al-Insan Ngasem ya. Sekarang mungkin sudah di Sukoharjo. Itu apa? Itu gara-gara apa? Gara-gara tidak mendaftar ya. Tidak cari kursi. Karena apa? Benar-benar panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Orangnya ada disabilitas. Dan anak kelas 4 SD hafal Al-Quran lomba ke Jakarta dapat juara. Ini. Maka dilihat oleh Duta Besar Indonesia. Ini siapa? Ya. Ihsan dari SID Al-Insan ini. Maka apa? Maka karena itu panggilan, maka apa? Duta Besar itu langsung memberikan hadiah tiket haji kepada siapa? Mas Fajar ini. Nah ini panggilan ya. Tidak usah mendaftar. Tapi ketika ditanya, lah kamu yang apa ini siapa? Yang melihara siapa? Memberi makan minum siapa? Ya mama, ya umi. Kalau begitu umunya langsung aja diajak. Nah, ini diajak ya, panggilan. Lah terus yang mencari nafkah siapa? Ya abimu undang untuk menemani. Nah, ini ya, ini. Kemudian kamu yang mengajari siapa? Ustadz Lutfi. Ustadz Lutfi panggil sekali untuk bisa menemani. Maka apa? Maka berempat ya tanpa mendaftar kalau itu panggilan. Maka apa? Maka Allah adalah apa? Langsung memberikan kemudahan bagi 40 untuk menjalankan ibadah haji gratis. Jadi jangan khawatir. Terus panggilan yang ketiga adalah apa? Adalah panggilan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bercerita jangan mati terlebih dahulu. Jangan mati terlebih dahulu kalau kita belum benar-benar bertakwa dan belum benar-benar memasuki ke dalam agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, takwa kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali mati, tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak sebelum masuk Islam ya. Oke, ini. Maka dari itu ya, mari yang pertama kita penuhi. Bapak Ibu yang berbahagia. Adapun yang kedua yaitu apa? Yaitu memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap saat kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ketika sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan ini. Maka ketika kita paham ini, maka apa? Sholat kita, hidup kita, mati kita, ya. Sholat kita, hidup kita, sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa untuk nyanyian wiwitan Mas Coba. Bisa dengan doa. Ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Pasti ya ini
Maka mari kita amalkan betul. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah agar kita bisa berkumpul bersama keluarga di jannah adalah kita menghubungkan apa-apa yang diperintahkan Allah supaya dihubungkan. Yaitu apa? Bersilaturahmi ya. Maka apa? Kalau Anda ingin rezekinya ya bertambah, kalau Anda ingin umurnya berkah, laksanakan silaturahmi. Mumpung masih muda ya, masih muda, ketika ada kesempatan, mari bersilaturahmi ini. Tapi yang kita akui Pak, akui ketika kita sudah bertambah umur sekian ini, maka yang paling berkurang kita rasakan apa? Berkurangnya silaturahmi, gitu. Kita akui betul ya. Jadi saya mengakui yang paling kurang itu adalah adalah berkurang. Karena apa? Di samping harus menjaga kesehatan, kekuatan, kelonggaran, juga harus ada jerbasuki mawa biyo itu ini. Maka kalau kita punya kesempatan bersilaturahmi, silahkan bersilaturahmi. Ketika kita sudah lansia, pesasa mikir apa-apa nih. Ketika kita bisa makan, makanlah apa yang Anda suka. Ketika kita bisa minum, minumlah apa yang kita suka. Ketika kita senangnya apa? Berbuat senang ya ketika Anda suka. Jadi apa? Jadi no problem. Ini nggih. Terus yang keempat, apabila kita ingin masuk ke surga bersama keluarga adalah apa? Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud takut di sini bukan hanya takut pada siksa, ya, siksa di neraka bukan itu. Tapi yang kita takut adalah apa? Jangan-jangan ya, saya juga betul, jangan-jangan ya. Sholat kita, ibadah kita, tilawah kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutnya di sini. Maka apa? Ketika kita berdoa apa? Tadarrungan wa khufyah, yaitu berdoa dengan apa? Dengan penuh harap ya. Penuh harap, ya Allah, mohon doaku dikabulkan. Ya, takutnya apa? Jangan-jangan apa yang sudah saya kerja selama ini sia-sia, habis nak mandu. Maka kita benar-benar kalau berdoa adalah apa? Adalah benar-benar penuh harap dan cemas ini. Maka dari itu yang perlu kita pikirnya, mari kita takut pada Allah. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita nih. Ibadah kita, kekusukan kita, tilawah kita tingkatkan hingga apa? Hingga terjadi perubahan ya. Tahun 2009 ini tahun 2023 harus ada perubahan. Pak Sobo juga ada perubahan, tadi kita ke sini juga saya kaget ya, ada perubahan. Rumahnya mana tahu? Nah, ternyata juga ada perubahan ini ya. Ini. Jadi kalau kita paham adanya apa? Adanya asasus inqiyad, adanya suatu perubahan. Terus yang kelima ya, setelah takut pada Allah adalah apa? Kita disuruh untuk sabar ya. Sabar ada 3, sabar dalam ketaatan, ya. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Ini. Nah, ketika kita disuruh ya, esok jam itu disuruh berkumpul ya, berkumpul di bersilaturahmi untuk pengajian dan rangka juga ibadah. Disuruh sabar. Malam-malam disuruh tahajud, bangun juga disuruh kesabaran gitu ya. Sholat ya, sholat, sedekah, puasa, tilawah, dan rangka apa? Dan rangka yaitu sabar dalam ketaatan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah. Pada dari itu semua ya manusia apa? Akan diuji, gitu. Akan diuji sesuai dengan kemampuan. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kekurangan harta, jiwa, kemudian buah-buahan, rasa ketakutan, kekhawatiran, maka apa? Semuanya diuji kepada orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ujiannya adalah berbeda-beda sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Dan Allah tidak akan memberikan ujian melebihi apa yang mereka tidak mampu. Bagi orang yang beriman ketika diuji bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia kami adalah milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi kemaksiatan, ya. Kemaksiatan.
Artinya apa? Artinya kemaksiatan yang berada di sekitar kita, ya, kita ada termasuk apa? Orang yang lemah iman. Betul, kita akui. Karena apa? Bentuk maksiat itu yang bisa memberantas adalah aparat dan pejabat. Kalau kita tidak mungkin, ini tidak mungkin. Karena kalau aparat pejabat bersatu kompak, punya tekad, bersemangat memberantas perjudian, kemaksiatan bisa. Yang penting hanya tanda tangan itu ya. Pak Camat, Pak Bupati itu ada maksiat di itu tanda tangan sudah bergerak itu. Ketika kita hanya itu enggak benar itu, ya, tidak ditutupi, tidak ada apa tidak pengaruhnya. Maka yang terjadi adalah udah kalau masalah kemaksiatan kita serahkan kepada aparat biar mereka yang punya tangan, punya kekuasaan sehingga mereka bisa memberantas kemaksiatan. Sehingga kita perlu menjadi orang yang sabar. Kemudian berikutnya ya, yang keenam adalah apa? Mendirikan sholat ini berulang kali ya, berulang kali, yaitu untuk senantiasa menjaga sholat dan ini diulang-ulang terus ini. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ya, walladzina sabaru bitigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah ya. Dan dirikanlah sholat nih ya. Mari kita sholat ya, sebelum disolatkan. Kita ingatkan kualitas sholat kita ini. Maka ketika kita sudah bisa menjaga sholat kita, insya Allah apa? Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-7 ya, wa anfiqu mimma lahum sirraniyah, yaitu apa? Menginfakkan hartanya baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Artinya apa? Artinya ketika kita itu sedekah ya, sembunyi boleh, terang-terangan juga boleh. Semuanya baik ya, yang tidak baik yang tidak sedekah. Dan semuanya diterima oleh Allah Taala. Hingga ketika kita itu ke masjid ada kotak keliling, kita boleh secara sembunyi-sembunyi. Tapi ketika kita itu mau bangun masjid, mau gedung pertemuan, itu kita boleh secara terang-terangan. Tujuannya apa? Untuk memotivasi jamaah agar juga ikut terlibat di dalam pembangunan gedung atau masjid atau musola itu. Maka itu orang yang senantiasa bersedekah, maka apa? Allah akan mengganti ya. Apa-apa yang kamu sedekahkan di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Sehingga ketika orang suka sedekah dengan harta diganti dengan kekayaan, ketika kita sedekah dengan ilmu diganti dengan kepandaian, ketika kita sedekah dengan jasmani diganti dengan kesehatan, dan ketika kita sedekah dengan senyum ditambah awet muda. Halo. Itu ya. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir adalah apa? Adalah tiba ya, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ini tidak setiap orang bisa ini. Ini yang bisa siapa? Orang yang memiliki apa? Sifat ibadur rahman ya. Orang-orang hamba-hamba yang mempunyai sifat ya, penyayang itu. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 63 itu ya ini. Maka apa? Ibadur rahman yang ketika dicaci maki, dihina, diolok-olok, dibully, maka apa? Yang balas, diolok-olok, balas ganti, wadani ganti ya. Dielek-elek, balas bau. Bagus. Ya, itu. Tapi ketika diejek, dielek, dibully ya, itu tidak membalas, itu lebih baik. Dan ucapannya apa? Adalah salamun alaik ya, salamun, selamat ya. Ini luar biasa ya ini, ibadur rahman. Jadi apa? Ketika dibalas ya, itu dihina, dicaci, hanya berdoa salamun. Maka dari itu, ketika kita ingin bisa berkumpul bersama keluarga di jannah, apa? Yaitu kita harus melakukan 3 bersegera. Segera yang pertama apa? Yaitu fasngau ila dzikrillah ya, surat Al-Jumu'ah ayat 9. Segera kamu ingat pada Allah. Yang dengan ingat adalah apa? 1 adalah segera sholat, yang kedua tilawah, yang ketiga apa? Wiridan itu. Ini ya.
Karena apa? Dengan ingat pada Allah, hati kita akan menjadi tentram. Ya, surat Ra'd ayat 28. Ala bila qulub, ingatlah hanya dengan Allah yang banyak, hatimu akan menjadi tenang. Bagaimana kita tenang wong suatu ya ditunda-tunda. Bagaimana kita mau tenang ya ora tahu ngaji. Bagaimana bisa tenang ya ora tahu wiridan itu ya. Ini. Maka betul ya, antara agar kita tidak sakit, pikir-pikir pesir harus seimbang. Yang kedua apa? Yaitu kembali kepada ketaatan. Ya. Allah berfirman di surat Al-Zariyat ayat 30, fafirru ilallah, ya. Fafirru ilallah, kembalilah kepada ketaatan. Pada itu di tahun 2002 mari kita benar-benar ya mengadakan apa? Perubahan terhadap ibadah kita yang masih lemah, mari ditingkatkan ya. Asasul inqilab ya. Yaitu apa? Perubahan dari apa? Dari ini kita apa? Dari kita gelap menuju terang ya. Ya, gelap jadi terang. Minal dzulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Habis gelap terbitlah terang. Maka yang tahu diri kita sendiri bagaimana kita mau merubah diri kita sendiri. Dan ini kemudian kalau yang ketiga apa? Ya, disuruh ingat pada Allah. Kose, kon ngaji, kose, kon berzikir, ya kose. Ya. Terus kon kembali pada tatan, kose engko dhisik to sabar. Di mana? Ayo ndang segera apa? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngarduha samawati wal ardh umiddat muttaqin ya. Dan bila kamu kepada ampunan dan surga yang luasnya antara langit dan bumi, yang juga orang-orang yang bertakwa. Untuk itu ya, masa bersegera kita berikan kepada penjenengan semuanya. Allah tidak membebani kalian kecuali apa? Sesuai dengan kemampuan penjenengan piyambak. Gitu. Daya niku. Ngeten, aku soe ngaji sak rukuk yo ora apa-apa. Aku wis ate malam-malam yo ora apa-apa. Boten apa-apa. Aku sedekah dina salat boten napa-napa. Ngoten nggih. Nggih to? Ya, aku salat duha go isae go 2 rakaat ora napa-apa. Nggih. Pikir apa? Tasdol ya. Tasdol. Karena apa? Allah tidak membebani ya kalian kecuali dengan kemampuan kamu. La yukallifu nafsan illa husnaha. Maka mari kita Pak, mari kita ajak diri kita ya, diri kita, keluarga kita ya, agar apa? Agar kita bisa melaksanakan 8 hal tadi. Mudah-mudahan apa? Allah benar-benar memberikan kemudahan ya. Kemudahan, kesehatan, kesempatan kepada anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, bapak, ibu, guru kita, apa bisa masuk surga bersama. Jadi yang swarga ojo dewi, tapi ayo diajak koncoe siapa? Semampunya ya, semampunya. Ingat ya. Allah berfirman di surat apa? Di surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Api neraka itu panas banget ya. Api di kompor gas dengan somot kudune dengan ya. Sop panas banget, panas. Dan neraka gimana masih lebih dari 70 kali. Maka ya kita itu sadar ya, kita itu semuanya adalah penduduk surga Pak. Di kon yang dunya dikai kesempatan kebebasan kon ibadah. Engko baliyo nang surga meneh. Tapi apa? Manusia pilih 2 jalan ya. Pilih jalan yang mana? Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Ada 2 jalan, 1 dosa, 1 takwa. Pilih yang
yang dosa atau takwa. Pilih neraka atau surga tergantung penjenengan sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.